Semua ini dimulai dari kepergian kami ke Jalan Blora untuk sebuah tugas kuliah investigasi kasus yang mau kami buat. Kami memilih kasus pocong Blora ini karena kami menganggap hal ini unik. Dengan penampakan sebuah pocong tanpa kepala yang sering muncul di Jalan Blora. Tanpa memikirkan akibatnya, maka pergilah kami ke sana dengan berbekal informasi seadanya. Mari, Pak. Yakin nih kalian mau nerusin? Emang gak ada topik lain apa? Udah deh, hidup lu tuh jangan lurus-lurus aja, Mei. Kali-kali lah. Apaan tuh tadi serem banget? Halo, lu ngeliat kan semua? Hah? Asli, seumur hidup gua baru sekali ngeliat pocong kagak ada kepalanya. Apaan? Aduh, kita balik aja deh. Yuk. Ini bagus loh. Ayo cabut. Yaudah, yuk. Ya. Gue gak nyangka gue bisa lihat kayak gituan. Fred, udah lama? Hey Fred, jam segini baru pulang. Kemana aja lo? Dari tadi, gua tuh nungguin lo. Tahu nggak? Gue tadi ada tambahan kuliah. HP pakai nggak aktif lagi. HP gue lobet. Alasan? Basi. Ya udah kalau nggak percaya. Mei, gua tuh khawatir sama lo. Kan udah malam. Kalau ada apa-apa sama lo gimana? Ya kan aku pulang dianterin George. Jos. Terus apa gunanya gue sebagai cowok lo? Dan gue udah bilang berkali-kali kan, gue nggak suka kalau lu jalan sama dia. George, mendingan sekarang lo balik. Yaudah, lo baik-baik ya. Gue gak suka sama sikap lo tadi. Gue sama Josh tuh cuma temenan. Parah banget sih lo jadi orang. Lu kalau sayang sama gue,
Mestinya lo ngerti perasaan gue. Oh. Belakangan ini gue sering lihat lu jalan sama Josh. Khawatir apa lo sama George? Nggak perlu, Fred. George tuh nggak pernah macam-macam sama gue. Ada juga gue yang heran sama lo. Tingkah lo itu udah kayak orang stres, tau nggak? Dikit-dikit marah. Emang gitu kalau cinta? Marah-marah terus. Nggak. Lo yakin mau tinggal di sini? Iya. Kenapa? Bulukan gini. Ya, kebetulan dapetnya yang burung aja. Harganya miring. Shh. Perasaan gue gak enak deh. Terus gue mau tinggal di mana lagi, Seno? Gue males banget ikut nyokap bokap gue ke Manado. Jauh, tau? Da. Hilda. Hah? Lo kenapa sih? Nggak tahu nih. Tiba-tiba merinding gue. Da. Lo berani tinggal sendirian di sini? Ya kalau ada apa-apa, kan ada Seno yang selalu siap sedia jagain Hilda. Yang nempatin di kamar sebelum lo siapa? Gue nggak tahu pasti deh. Yang gue dengar dari pengelola, ini kamar tuh dalam obat kosong. Terus disewain deh. Kalau nggak salah, cewek yang nempatin sebelum gue. Emang bisa gitu ya? Nah, ya iyalah, Sen. Pokoknya, yang terpenting buat gue, kamar ini kosong, disewain, dan harganya miring. Udah, kebanyakan nanya lo, polisi. Wow, berantakan sekali. Jadi sekarang waktunya kita untuk beres-beres. Bantuin gue kan? Lapar. Iya, habis beres-beres kita makan. Tapi bantuin gue dulu ya. Iya. Lo traktir ya? Rasa keingintahuan kami terjawab dengan datangnya teror terus-menerus yang menghantui kami satu persatu. May? May? Hey, Maaf Mbak, ini kamar nomor 4 kan?
Iya. Mbak nyari siapa? Saya cari teman saya, Mei. Ada? Mei. Saya tinggal di kamar ini tuh cuma sendiri, Mbak. Baru aja kemarin lusa. Dan saya nggak kenal sama yang namanya Mei. Oh, tapi teman saya tinggal di sini, Mbak. Dan dia nggak bilang sama saya kalau dia mau pindah atau pergi. Saya juga nggak tahu ya, Mbak. Lebih baik Mbak tanya aja sama resepsionis di bawah. Kemana teman Mbak pindah. Karena semenjak saya pindah ke kamar ini udah bener-bener kosong. Dan ya, yang tertinggal cuma kulkasnya aja. Oh, makasih, Mbak. Saya nggak pernah lihat kalau Non Mei keluar dari apartemennya. Tapi tahu-tahu apartemennya sudah ditempati sama Non Hilda. Sampai sekarang pun surat-suratnya numpuk dan belum diambil semuanya. Bapak tahu yang namanya Hilda itu sewa apartemen ini dari siapa? Dia pernah cerita, dia sewa apartemen ini dari seorang broker properti. Tapi sampai sekarang dia belum pernah ketemu dengan pemiliknya. Pak, tolong ya, kalau nanti Mei datang ke sini, bilang sama dia suruh hubungin saya. Baik. Ya udah, makasih ya, Pak. Sama-sama. Harusnya gue yang nanya sama lo kemana Mei. Semenjak dia pulang dari ekspedisi gila lo itu, gue nggak pernah ketemu sama dia. Gue cari-cari kemana-mana juga nggak ada. Gue juga udah cari dia ke apartemennya. Tapi ternyata apa? Udah orang lain yang nempatin. Dan gak biasanya Mei kayak gini, Fred. Udah. Gue pernah peringatin lo kan. Jangan pernah ngajakin Mei ke Jalan Blora itu lagi. Tempat itu angker. Tapi lo gak pernah mau denger. Mei itu cewek gue. Dan kalau ada apa-apa terjadi sama dia, lo yang harus tanggung jawab. Fred, kok lo? Iya, Ma. Aku baik-baik aja kok. Betah? Di sini itu tempatnya enak lagi, Ma. Ya, seenggaknya dibandingin sama kos-kosan aku yang dulu. Di sini lebih tenang. Kuliah. Baik kok. Malah nilai ujianku semester ini bagus loh, Ma. Mam, udah dulu ya. Udah malam banget nih. Aku belum mandi. Sekarang aku mau mandi ya. Salam buat papa ya, Ma. I love you so much, Mam. Bye.
Iya, San? Halo, Jo. Jo, kita harus ketemu, Jo. Firasat gue buruk banget soal Mei. Ya udah, oke. Ya, ketemu sekarang aja gimana? Oke, ntar ya di kampus. Oke, gue tunggu di kantin ya. Iya. Mei hilang. Gue takut, Jo. Sama, gue juga. Tapi mendingan lu gak usah pikirin yang aneh-aneh dulu deh. Tapi ini jelas banget, Jo. Mei itu datengin gue dalam sosok kayak setan. Dan gue gak tahu harus ngapain. Pergi ke Jalan Blora tuh merupakan suatu kesalahan besar, tau gak? Iya, gue tahu. Dan gue nyesel. Sebenernya gue gak mau cerita sama lo. Lu perlu tahu. Waktu malam itu kita balik dari Jalan Blora, gue diteror sama pocong yang gak ada kepalanya. Serem banget tuh.
kambing. Daging kambing. Dari dulu gue tahu gue punya bakat untuk masak. Gila tuh kepala serem banget. Gue juga. Waktu gue berenang di rumah gue tuh gue ngerasa aneh. Serius lo? Ya, tapi menurut lo kenapa itu pocong ngikutin kita ya? Iya, Jos. Halo, Jo, tolongin gue, Jo. Hah? Lu kenapa? Di rumah gue ada pocong, Jo, ada pocong. Semalam gue diteror juga sama pocong itu. Dan leher gue nih kayak dililit gitu, Jo, pakai rambut. Oke. Sekarang lu mendingan tenang dulu. Pokoknya malam ini gue nginep di rumah lu ya. Oke? Gue nginep di rumah lu, oke? Ya? Iya, oke. Oke, gue tungguin ya. Oke. Thank you, Jo. Thank you. Kenapa, Jo? Jos juga diteror tuh lo. Jo, pokoknya mulai hari ini kita harus hati-hati.
Makanya lantai 2 apartemen ini sepi penghuninya. Paling-paling hanya 5 atau 6 orang yang tinggal. Tapi ya jarang ditempatin. Saya dengar wanita itu menjahit mulutnya sendiri. Hah? Menjahit mulutnya? Biar apa? Dia nggak ingin ada orang mendengar cerita ceritanya sambil dia mencongkel matanya sendiri. Lalu dia mati kehabisan darah. Gila. Serem amat. Mbak. Lo kenapa? Tadi gue ngeliat setan tau gak? Setan? Iya. Lo ngapain di sini? Gue ada perlu sama lo, gue mau ngomong. Masuk. Ini Mei, teman gue. Dia tinggal di sini sebelum lo. Oh, Gue Sandra. ya udah. Terus sekarang lo tahu dia tinggal di mana? Itu aneh ya. Gue udah hampir 2 minggu nyariin dia. Gue telepon gak diangkat-angkat. Gue SMS gak dibalas-balas. Dan udah 2 kali gue kesini. Dan itu pun gak ada yang bukain pintu sama sekali. Sekalinya ada, itu malah lo yang bukain. Bukan dia. Oke. Terus lo udah tanya ke orang-orang yang dekat sama dia? Gue udah nanya sama pacarnya, Freddy. Tapi dia malah nyalain gue. Gara-gara gue ngajakin Mei ikut investigasi kasus pocong Jalan Blora. Pocong Jalan Blora? Ceritanya panjang. Tapi yang terpenting banget, kalau lo tahu kabar tentang dia atau berita tentang dia, tolong hubungin gue ya. Nomor telepon gue ada di balik foto itu. Oke. Makasih ya sebelumnya.
Ya ampun. Kenapa gue jadi kayak gini?
Mana nih anak ya? Halo Jo, kenapa? Si Jos ke rumah lo nggak? Enggak tuh. Loh, bukannya semalam dia mau ke rumah lo ya? Itu dia San, udah gue tungguin dari malam. Dia nggak nongol-nongol juga. Gue hubungin juga susah. Kemana coba tuh anak? Jo, jangan-jangan Jos. Hilang kayak Mei. Iya, Aduh, mungkin dia nginep di rumah saudaranya kali. tapi Jo, firasat gue gak enak banget. Gini deh. Kita tunggu kabar si Jos sampai besok. Kalau nggak ada kabar juga, kita hubungin polisi. Yaudah, gue setuju. San, jaga diri dulu ya. Yaudah, lu juga ya. Bye. Cari siapa, Pak? Teman saya, Pak. Namanya Mei. Kebetulan saya mau ngambil beberapa barang di sini. Kamar ini sudah sejak seminggu kosong, Pak. Karena tidak ada kejelasan tentang pemiliknya, jadi disewakan lagi. Sekarang sudah ganti kepemilikan atas nama Hilda. Hilda? Iya. Ya sudah kalau gitu. Terima kasih. Dak, kemana aja? Kemarin kok nggak kuliah? Kemarin gue kampus kok, tapi balik lagi. Kenapa? Mata lo kenapa nih? Aduh. Kemarin gue jatuh dari kamar mandi. Lo nggak apa-apa kan? Gara-gara ini nih, gue jadi bisa ngeliat yang aneh-aneh. Maksud lo? Aku juga gak ngerti, Sen. Gak tahu kenapa, setelah gue jatuh di kamar mandi, gue jadi bisa ngeliat arwah gentayangan. Dan mereka tuh seakan-akan sengaja menghampiri gue dan mereka bertingkah liar, tuh. Takut tuh gak sih? Masa sih? Perasaan lo aja kali. Sen, gue beneran, gue gak bercanda. Lagian apa enaknya sih? Setiap hari ketemu sama arwah gentayangan. Iya udah. Kalau gitu, berarti lo masih kebiasa sama keadaan baru lo. Lagian ya, banyak kok orang yang punya kelebihan kayak lo. Dan satu lagi, Sen. Ada satu arwah cewek yang sering banget ngikutin gue. Dan dia tuh ganggu banget, Sen. Ya. Kalau gitu, gue doain. Mudah-mudahan lo bisa ngadepin semua ini. Amin. Ih, lu mah.
lo, Jo. Ada yang nyariin lo tadi. Siapa, Jo? Anak kecil perempuan. Anak kecil? Emang anaknya siapa? Mana gue tahu emang gue bokapnya. Iya, dia nitipin ginian buat lo. Lo yakin nih buat gue? Ya terus buat siapa? Oke, makasih, Jo.
Sen, Sen, lo ke tempat gue sekarang dong, please. Gue butuh lo, Sen. Hantu itu teror gue lagi. Gue serius, Sen, lo cepetan. Sen, arwah cewek yang pernah gue ceritain ke lo, kali ini dia kayak mau ngasih tahu sesuatu sama gue. Apa? Dia kayak mau ngasih potongan-potongan gambar peristiwa pembunuhan. Tapi nggak jelas siapa yang dibunuh. Mungkin gak sih? Arwah itu mau minta tolong sama lo. Sebentar, Sen. Nih, arwah itu mirip banget sama cewek yang ada di dalam foto itu. Lo dapat foto ini dari siapa? Dari seorang cewek, Sandra namanya. Waktu itu dia datang ke sini untuk nyari temennya yang dulu tinggal di sini sebelum gue. Namanya Mei. Udah seminggu dia hilang. Mendingan lo pindah deh. Pindah? Gue harus nyelesain masalah ini dulu, Sen. Kalaupun gue pindah, terus arwah cewek itu ngikutin gue gimana? Ya udah. Lo cari cewek yang namanya Sandra. Lo bener. Thanks ya, Sen. Sama-sama. Satu lagi, Sen. Kayaknya ada yang gak beres sama kulkas gue. Rusak? Bukan. Semenjak gue pindah ke sini, kulkas itu gak pernah bisa dibuka. Kuncinya aja gak ada. Lo mau gue bukain? Gak usah. Hey, ada apa? Gue boleh tahu apa yang sebenarnya terjadi nggak? Gue ngeliat Mei, bukan dalam wujud manusia tapi. Apa? Lo ngerti kan maksud gue? Masuk yuk. Silakan masuk. Gue, Mei, sama teman-teman lagi ngerjain satu proyek buat tugas kampus. Dan kita milih satu kasus tentang matinya seorang perempuan secara misterius di daerah Blora. Karena setelah kejadian itu banyak hal-hal yang aneh terjadi di sana. Matinya seorang supir angkot. Banyak orang yang ngeliat penampakan pocong yang nggak ada kepalanya. Makanya mendengar itu semua, kita tertantang untuk ngangkat kasus ini jadi bahan investigasi kita. Keputusan yang aneh. Saat itu kita nggak mikir gitu. Makanya kita nekat ke sana. Dan ternyata banyak hal aneh terjadi di sana. Malah sampai kita pulang ke rumah, kita tetap aja diteror. Selain Mei yang hilang, Josh juga menghilang. Makanya gue mau balik ke jalan Blora itu lagi. Buat apa?
Karena gue yakin hilangnya Mei sama Jos itu ada hubungannya sama pocong di Jalan Blora itu. San, kalau boleh, gue mau ikut ya. Lo yakin? Gue yakin banget. Mei menampakkan dirinya di depan gue karena dia pengen gue bantuin lo buat nyari dia. Oke, kita berangkat besok ya. Woi, lu kenapa sih, Fred? Suntuk amat. Ada masalah apa lo sama si Mei? Hah? Ya akhir-akhir ini kenapa sih lo tegang lo? Kenapa sih lo? Terus Mei juga nggak tahu kemana sekarang. Ya seenggaknya lu cerita lah sama gue. Nggak usah dibawa stres gitu. Gue kangen sama Mei, Jo. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Emangnya kenapa sih lo? Lu putus sama dia? Nggak jelas. Kita sih sempet ribut. Masalah dia pergi ke Blora sama lo. Sama geng lo. Dan semenjak itu, gue nggak pernah ketemu dia lagi. Ya kalau soal itu sih, sorry, gue juga nggak ngerti gitu dia udah minta izin atau belum sama lo. Yaudah deh, tapi lo mau balik bareng sama gue nggak? Lo duluan aja deh. Gue masih ada urusan sini. Bener. Oke. Ya udah, cabut ya. Ya. Dia anak saya satu-satunya. Namanya Sri. Kebetulan dia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket. Dan hari itu dia kebagian shift malam. Dan biasanya dia pulangnya tengah malam. Mana Mbak? Terus, ibu tahu apa yang terjadi sama anak ibu? Ibu tidak tahu. Yang ibu tahu, tiba-tiba ada ambulan dan polisi membawa anak saya dalam keadaan hancur karena tertabrak kereta. Yang lebih menyedihkan lagi, sampai sekarang kepalanya belum ditemukan. Jadi waktu itu terpaksa mayatnya dikuburkan tanpa kepala. Kasihan sekali. Jadi ibu minta tolong, Dek. Temukan kepala anak saya. Biar arwahnya tenang. Ibu minta tolong. Bu, kita janji kita akan bantuin ibu untuk nemuin kepala anak ibu yang hilang sampai ketemu.
Halo, Jo. Jo, jangan diapa-apain dulu, Jo. Ntar gue jelasin di rumah, oke? Sekarang gue balik, oke? Gue balik sekarang. Lu mesti jujur sama gue. Lu mesti jelasin sama gue sedetail-detailnya. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Gue gak bisa jelasin sekarang, Jo. Gila lu ya. Gue nemuin mayat di loteng kamar lo. Tenang. Gimana gue mau tenang? Baunya udah tajam banget. Mayat itu gue yang bunuh. Lu? Tapi tenang. Semuanya akan baik-baik aja, Jo. Sinting lo ya? Hah? Fred, lu sadar gak? Sadar gak lo? Lu udah bawa perkara besar ke rumah ini. Dan gua gak mau berurusan sama polisi. Ya ampun, Fred. Kenapa sih lo? Hah? Dia tuh masih kecil. Masih kecil. Kenapa lu tega ngelakuin itu sama dia? Ya ampun, Fred. Gua gak nyangka ya lu ngelakuin hal kayak gini. Hah? Udah cukup. Gue naruh di loteng cuma sementara. Ntar juga gue pindahin. Seenteng itu lo ngomong ya? Hah? Salah apa tuh anak sama lo? Hah? Salah apa? Lo teman gua tau lo! Jo, Fred, tampang lo tuh gak ada tampang penjahat. Gila lo ya, tega bener lo ya. Hah? Jo, ini lo gak usah banyak tahu ya. Ngerti? Oke. Gue gak ikut campur. Tapi gue gak mau kena getahnya. Dan gue cukup punya teman psycho kayak lo. Halo? Halo? Halo?
Freddy? Pacarnya Mei? Ngapain dia bawa karung dari kamar gue? Gue buat temen lo. Maksud lo? Mei. Hah? Gila lo? Gue yang bunuh dia. Gue yang bunuh Mei. Gimana? Sandra udah gak ngajak kamu ke Jalan Blora lagi? Sayang, sorry. Aku udah pergi ke sana kemarin malam. Aku sengaja nggak bilang sama kamu karena aku takut kamu marah. Aku kan udah bilang, kamu jangan ke sana. Terus ngapain kamu pergi? Tapi aku kan... Tempat itu bahaya. Ngerti? Ini pasti karena Jos kan? Apa-apaan sih kamu? Aku sama Jos cuma temenan kok. Temen? Sahabat? Sampai lu rela ngelakuin apa aja buat dia? Investigasi hantu lah. Ngerjain tugas di kampus sampai lu nginep gitu. Fred! Udah cukup. Kamu cemburu? Aku udah bilang aku sama Jos tuh temenan. Nggak lebih. Serah. Sayang, maafin aku. Kamu kenapa sih? Aku ambil minum ya. Ini minum. Dia tuh gak pantas hidup. Dia tuh udah kecilin gue. Gila, lu berarti tuh baik. Anjir, lo babi. Freddy tuh baik, lu bunuh baik. Lo gila, Freddy, lo gila. Gue sekarang jadi gila. Gue gila.
Semoga setelah kepala ditemukan, arwahnya Sri bisa tenang ya. Dan hantu pocong gunung itu nggak akan lagi ganggu orang. Mudah-mudahan.